Halo Sobat Medisin, kembali lagi di channel Medisin. Di sini kita akan sama-sama menyimak kembali bagaimana tata caranya kita bisa melakukan pelayanan, dimulai dari pendaftaran hingga di akhir sampai dengan kasir. Namun sebelum itu, di sini di layar teman-teman semua sudah terbuka aplikasi Medisin yang mungkin teman-teman semua sudah biasa lihat juga ya. Nah, di sini kita akan perbarui bagaimana caranya kita bisa melakukan pelayanan dari mulai pendaftaran hingga sampai dengan akhir, sampai dengan di kasir ya. Nah, cuma jangan lupa nanti bila mana kita ingin melakukan pendaftaran, maka jangan lupa nanti jika memang vaskes teman-teman adalah vaskes yang baru didaftarkan di Medisin, jangan lupa untuk bisa memigrasikan datanya terlebih dahulu. Ya, misalkan di sini seperti data poli gitu ya. Kemudian di sini juga ada data obatnya ya, atau data farmasinya gitu ya. Kemudian juga data tarifnya dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita melakukan pelayanan, jangan lupa kita masukkan terlebih dahulu data-data yang berkaitan dengan pelayanan kita di dalam klinik kita, di puskesmas kita, ataupun di dalam vaskes-vaskes kita. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa melakukan pelayanan secara singkat dan mudah menggunakan Medisin. Nah, di sini jika kita ingin melakukan pendaftaran, maka caranya sangat amat mudah sekali. Di samping kiri, gitu ya. Di sini ini yang saya bulatkan. Di sini sudah ada menu pendaftaran. Silakan diklik menu pendaftaran. Nah, kemudian di sini akan terbuka dua menu yang nanti akan teman-teman lihat di akun Medisin teman-teman semua. Nah, di sini ada pendaftaran dan juga di sini ada data pasien. Nah, di dalam kedua menu ini ya yang sudah terbuka di sini, di menu pendaftaran dan juga di menu data pasien, di sini sama-sama menu yang berkaitan dengan pendaftaran. Nah, izinkan kami menjelaskan terlebih dahulu untuk menu pendaftaran di sini adalah menu pendaftaran bagi pasien yang memang belum ada datanya di dalam akun Medisin kita. Kemudian untuk data pasien di sini adalah menu di mana kita bisa melihat data-data pasien yang sudah kita pernah daftarkan, yang sudah kita pernah layani dan juga sudah pernah kita akhiri nih pelayanannya sampai dengan kasir. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa melakukan pendaftaran ya menggunakan Medisin. Ya, di sini sangat amat simpel sekali. Teman-teman silakan buka menu data pasiennya dan kemudian kita cari nama pasien yang ingin kita layani. Caranya seperti apa? Di sini saya bulatkan ya. Di sini sudah ada menu cari pasien. Ya, misalkan nama pasiennya di sini adalah Raffi ya, Raffi Ahmad. Yang seperti ini ya. Nah, kemudian di sini akan keluar nama datanya. Ya, di sini sudah ada namanya, ada jenis kelamin dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ya, kita sudah bisa melihat juga nomor telepon dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah jika memang pasiennya di sini adalah pasien yang memang sudah pernah kita daftarkan di dalam Medisin. Namun jika memang pasien yang datang adalah pasien baru, solusinya sangat amat simpel sekali ya. Di sini kita buka menu pasien baru yang ada di menu kiri di sini ya. Kita buka saja, ya kita klik maka nanti akan keluar menu seperti ini ya. Kita isikan semua menu-menunya yang berkaitan dengan pasien. Ya jangan lupa ada menu mandatorinya di sini. Jangan lupa diinputkan nik ya, tanggal lahir dan juga alamatnya agar apa? Agar datanya bisa kita kirimkan ke Status Sehat. Nah, kemudian bila mana sudah ya, jika sudah kita klik namanya dan kemudian kita juga sudah cari namanya, bagaimana caranya kita bisa melakukan pelayanan? Nah, di sini ada tombol berwarna hijau. Di sini kita klik saja. Ketika kita sudah klik, maka di sini kita pilih poli di mana pasien tersebut akan kita layani. Misalkan di poli umum, di sini kita pilih dokternya. Ya, dan juga kita pilih penjaminnya di sini ya. Saya penjaminnya di sini adalah umum. Nah, di sini ya, di bagian yang saya bulatkan, di sini sudah ada proses perawat dan juga ada proses poli. Bila mana vaskes teman-teman di sini harus melalui proses perawat terlebih dahulu, silakan klik proses perawat. Namun bila mana di vaskes teman-teman itu langsung ke proses poli, maka di sini langsung saja diklik proses poli. Namun di sini saya akan melalui proses perawat terlebih dahulu, karena nanti alur di sana itu akan sama saja ya. Nah, di sini kita klik proses perawat. Nah, kemudian nama pasiennya akan muncul di mana, gitu ya. Nah, nama pasien di sini akan muncul di menu pelayanan. Nah, di sini yang saya bulatkan ya. Di menu pelayanan di sini kita klik. Ketika kita sudah klik, maka nanti akan muncul banyak submenu ya. Nah, di sini kita klik menu perawat.
Nah, ketika kita sudah klik menu perawat, maka di sini akan muncul nama pasien yang tadi telah kita inputkan. Setelah sudah, di sini kita klik pelayanan ya yang berwarna hijau. Maka nanti di sini akan muncul data-data yang berkaitan dengan pasien. Seperti di atas di sini ada data pasiennya ya, dimulai dari nama dan lain sebagainya. Kemudian di sini akan ada beberapa menu yang mungkin nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Kemudian di sini akan ada form-form yang bisa kita isi. Di sini ada form anamnesa, ada form pemeriksaan awal ya. Di sini juga ada form diagnosa, ada form tindakan dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk perawat kita pergi ke menu anamnesa, kemudian di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini sudah ada rencana keperawatan, di sini sudah ada screening gizi, sudah ada input anamnesa ya, dan lain sebagainya. Untuk perawat silakan kita bisa isi di rencana keperawatan, misalkan seperti ini ya. Nah, di sini untuk keluaran interface-nya bisa kita isi, misalnya seperti ini ya, rencana tindakan kita isi saja dan sebagainya gitu ya. Dan jangan lupa di sini kita klik simpan ya. Screening gizi ya, jika memang perawat ingin mengisi silakan diisi. Ya, kemudian kita klik simpan. Begitu juga dengan anamnesanya. Nah, untuk anamnesa di sini silakan bisa diisi. Misalnya kolom utamanya di sini pusing. Ya. Dan juga anamnesanya nanti di sini yang akan mengisi adalah dokter ya, dan nanti kita akan lihat di dalam proses poli atau proses dokter. Nah, di sini juga ada ya untuk tinggi badannya dan juga berat badannya, silakan bisa diisi nih ya. Untuk saturasi dan lain sebagainya kita bisa isi. Nah, suhunya misalkan di sini kita isi 35 gitu ya. Dan lain sebagainya kita bisa isi di sini. Nah, bila mana sudah jangan lupa di sini kita klik simpan. Nah, untuk penginputan di dalam perawat di sini sudah cukup ya. Karena nanti untuk form-form yang lainnya itu kita khususkan untuk dokter. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa untuk memindahkan pasien dari menu perawat ke dalam menu poli. Nah, di sini yang seperti yang saya bulatkan menggunakan kursor, di sini kita klik proses poli. Ya, yang di sini kita klik proses poli. Kemudian nama pasiennya secara otomatis akan muncul di dalam proses poli atau nanti akan muncul di akun dokter. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa membuka menu poli dokter ataupun menu poli? Nah, di sini caranya adalah ya di menu pelayanan tadi ya, yang saya bulatkan di sini kita klik poli dokter. Nah, setelah sudah, maka di sini sudah ada nama pasien yang tadi telah kita pindahkan dari menu perawat ke dalam menu poli dokter. Nah, setelah sudah seperti ini, kita klik pelayanan. Nah, ketika kita sudah klik pelayanan sini, maka di sini akan muncul form yang sama yang tadi sudah muncul di dalam menu proses perawat. Nah, di sini formnya sama saja ya. Yang input anamnesa dan lain sebagainya, ya kita juga bisa isi tadi keluhannya seperti apa. Nah, jika memang dokter ingin mengisi anamnesanya, misalkan pusing karena terlalu letih, misalnya seperti itu ya. Nah, di sini ketika kita scroll ke bawah juga, di sini juga ada diagnosanya. Misalkan diagnosanya ini kita isi seperti ini ya. Ini kita isi secara acak saja ya, seperti itu. Dan juga tindakannya di sini sudah ada tindakan ICD-9 atau ICD-9. Ya, bisa diisi saja misalkan. Misalkan seperti ini ya. Nah, ketika sudah juga seperti ini, prognosanya pun juga bisa kita isi apakah dia bagaimana. Nah, di bawah pun juga di sini sudah ada edukasi dan rencana lanjutannya. Ya, misalkan edukasinya apa gitu ya. Dan sebagainya. Nah, jika memang teman-teman sudah mengisi ini semua, form-formnya semua ya, seperti misalnya tadi ada form anamnesa, di sini kita bisa langsung klik simpan semua. Nah, setelah sudah kita isi di sini, kemudian nanti jika memang dokter ingin mengisi form yang lainnya, misalkan di sini dokter ingin mengisi form tindakan, ya memang di sini adalah tindakan yang berkaitan dengan tindakan di klinik atau tindakan yang berbayar yang ada di klinik ya, yang sudah nanti akan diinputkan datanya ataupun dimigrasikan datanya. Misalnya seperti ini, cek kolesterol, simpan gitu ya. Nah, seperti itu. Pun juga nanti bisa kita masukkan untuk resep obatnya. Ya, di menu resep ya kita bisa klik yang ada di sini, kita klik menu resep, maka nanti di sini akan muncul untuk obat-obatannya. Misalkan di sini ada obat satuannya, misalkan kita masukkan ada Alpara. Nah, ketika sudah gitu ya, kita juga bisa memasukkan signalnya, misalkan 2x1 gitu ya. Nah, kita klik simpan. Jika kita ingin menambahkan obatnya kembali, maka di sini kita bisa memasukkan obat-obat yang lainnya. Misalkan nama obatnya itu ya ini ya, paracetamol tablet.
Ya, signal juga seperti itu. Kita pilih 2x1 juga. Nah, bila sudah, di sini kita klik simpan kembali. Nah, seperti itu. Nah, sini adalah untuk memasukkan resep obat seperti itu. Nah, kemudian juga jika kita ingin meracik obat gitu ya, nanti khusus untuk dokter juga di sini kita bisa masukkan nih tambah racikannya berapa, misalkan pilih kategori racikan ini untuk racikan pertama ya. Nah, di sini kita pilih metodenya misalkan seperti ini. Nah, di sini kita bisa memasukkan beberapa obat, bisa kita masukkan 2 obat ya untuk racikannya. Pastinya untuk racikan pastikan terdiri dari lebih dari 1 obat. Nah, di sini kita bisa klik tambah obat saja, maka di sini akan muncul 2 bagian obat ya di sini. Misalkan nama obatnya tadi ya, ada Alpara, kemudian signalnya 2x1, misalkan seperti itu ya. Nah, jumlahnya misalkan 1 juga. Nama obatnya yang lainnya misalkan paracetamol. Ya, signalnya misalkan 2x1 juga. Nah, bila mana sudah seperti ini ya, jangan lupa di sini kita isi juga misalkan seperti ini. Ya. Nah, di sini kita kemudian klik simpan juga. Baik, bila mana sudah seperti ini, ya jika memang dokter ingin menginputkan beberapa menu kembali gitu ya. Nah, di sini sudah banyak sekali menu-menu yang bisa diakses oleh dokter. Ya, di sini sudah ada menu surat nih. Nah, menu surat yang ada di sini, dokter bisa mengakses berbagai macam surat yang bisa dipilih oleh dokter itu sendiri gitu ya. Misalkan di sini ada surat keterangan dokter, ada surat keterangan sehat, ya, ada surat keterangan hasil lab urin dan lain sebagainya. Misalkan di sini kita akan membuat surat keterangan dokter. Nah, surat keterangan dokter yang ada di sini itu teman-teman bisa langsung memilih ya, apakah jenis suratnya itu jenis surat perlu istirahat ataupun keterangan berobat gitu ya. Dan begitu juga dengan tampilan diagnosanya, ingin kita tampilkan atau tidak. Misalkan di sini ingin kita tampilkan ya. Nah, kemudian di sini kita klik simpan ya, seperti yang kami lingkarkan ya. Kita klik simpan dan juga kita klik cetak. Baik, jika memang sudah ya. Jika memang sudah seperti ini, maka nanti jika memang dokter sudah mungkin selesai untuk menginputkan data-data yang berkaitan dengan pasien, maka dokter bisa langsung meneruskan ke proses yang lainnya seperti itu. Misalkan dokter ingin melanjutkan ke proses farmasi, misalkan di sini ada proses laboratorium dan lain sebagainya. Nah, baik, di sini jika memang dokter ingin melanjutkan ke proses kasir ya, langsung saja di sini kita klik proses kasir. Nah, maka nanti setelah itu dokter ataupun yang nanti mengisi di dalam form ini itu sudah selesai gitu ya. Nah, setelah sudah, maka nanti untuk nama pasien di sini akan langsung muncul di dalam menu proses kasir. Nah, kemudian bagaimana nih cara kita mengakses menu kasir ya? Di sini untuk menu kasir ya. Di sini yang bagian kiri yang kita bulatkan ya, yang kami lingkarkan di sini, kita klik menu kasir. Kemudian di sini ya akan muncul menu kasirnya. Nah, setelah sudah seperti ini, di sini kita klik list transaksi. Setelah sudah, di sini kita klik tombol yang berwarna biru. Nah, setelah sudah seperti ini, kita bisa periksa nama obat yang tadi kita inputkan apa, tindakan yang tadi kita inputkan apa, racikan juga seperti itu, dan juga yang lain sebagainya. Kita bisa melihat di sini. Setelah sudah, maka di sini kita klik pembayaran yang ada di bawah. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung memasukkan ya rincian pembayarannya. Misalkan di sini jumlah pembayaran ataupun uang yang diberikan oleh pasien itu ada berapa ataupun berapa banyak gitu ya. Di sini sudah kita bisa lihat kembalinya. Dan juga di sini kita bisa lihat grand totalnya. Misalkan di sini grand totalnya adalah 62.000 ya. Misalkan pasien membayarkan sebanyak 70.000 ya. Dan di sini kita bisa melihat diskonnya dan juga PPN-nya ya. Jika kita ingin memasukkan diskonnya berapa persen, dan juga jika kita ingin memasukkan PPN-nya pun juga berapa persen, kita bisa masukkan di sini. Pun juga dengan keterangannya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat ya kembali yang akan nanti kita berikan kepada pasien. Setelah sudah seperti ini, kita klik pembayaran kembali. Nah, maka nanti di sini akan langsung keluar dari struk pasien yang sudah kita layani ya. Dan juga di sini kita bisa setting untuk ukuran kertasnya ya. Di sini misalnya kertas ukurannya dari kepada A4 seperti ini dan lain sebagainya. Nah, jika sudah seperti ini, maka hal yang harus kita lakukan selanjutnya di sini adalah sudah selesai gitu ya. Alias untuk
tata cara pendaftaran dari awal pendaftaran sampai dengan kasir di sini sudah selesai ya. Jadi teman-teman semua, jika sudah sampai ke tahap ini, maka proses pendaftaran dan juga proses pelayanan pasien di dalam medicine sudah selesai. Terima kasih dan juga sampai jumpa di dalam video-video berikutnya.